Luger, Perwira Senatus Jakarta, Perwira Komuseum Jakarta Barat 1, para legioner Maria, dan seluruh umat di Gereja Santo Petrus dan Paulus, Paroki Mangga Besar, Jakarta. Kita berkumpul hari ini sebagai Kesatuan Legio Maria untuk memperbarui kembali penyerahan diri kita kepada Bunda Maria atau dikenal dengan ASIES. Dan pada tahun ini mengambil tema Saya Legioner, Saya Pantang Menyerah, Bahu-membahu Bangkit Bersama. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti upacara ASIES yang akan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Mari sekarang kita berdiri menghadap ke pintu utama untuk mengikuti perarahan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Legio Maria. Maria
untuk mengawali pewarnaan Injil. Semoga Roh Kudus melanjutkan karyanya ke dunia melalui hati umat-Mu yang beriman, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan, bukalah bibirku, Dan mulutku akan mewartakan kemuliaan-Mu. Tuhan, sudilah datang menolong aku. Tuhan, tolonglah aku dengan segera, Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 50 Rosario dengan peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi sama di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku Adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaanmu. Aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala
milikku adalah kepunyaanmu. milikku hartaku dan bundaku, dan segala milikku adalah Adalah milikku hartaku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan. Adalah milikku hartaku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan. Adalah milikku hartaku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan. Adalah milikku hartaku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan. Adalah milikku hartaku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan. Aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah kepunyaan. Sebagai wanita yang akan melahirkan dia, engkau digabungkan dengan dia di dalam doa mereka yang menantikan kedatangannya. Engkau disatukan dengan dia dalam rahmat ketika engkau terkandung tanpa noda dosa dan ditebus secara ajaib. Engkau bersatu dengan dia dalam semua peristiwa perjalanan hidupnya di dunia, mulai dari kabar malaikat sampai kepada salib. Engkau ditetapkan masuk dalam kemuliaan bersama dia ketika engkau diangkat ke surga. Engkau duduk di sisi tahtanya dan bersama dia mengurusi kerajaan rahmat. Di antara seluruh umat manusia, hanya engkaulah yang cukup murni dan cukup kuat dalam iman dan semangat untuk menjadi hawa baru. Dia bersama dengan Adam baru akan membalikkan kejatuhan manusia dalam dosa. Doamu yang sudah penuh Roh Kudus menjadi daya tarik yang membawa Yesus turun ke bumi. Kehendakmu dan tubuhmu membuat dia terkandung. Air susumu menyemati dia. Cinta kasihmu yang membuat meliputi dia dan memungkinkan dia bertumbuh dalam usia, dalam kekuatan dan kebijaksanaan. Engkau sesungguhnya membentuk dia yang menciptakan engkau kemudian ketika tiba saatnya yang ditetapkan untuk membawa Tuhan. Engkau dengan bebas menyerahkan anak domba ilahi kepada keputusannya dan kepada kematiannya sebagai Tuhan di Kalvari. Di situ engkau menanggung bersama dengan dia banyak penderitaan seperti yang dia tanggung sendiri, sehingga engkau dapat mati bersama dia, sehingga engkau tidak tertahan untuk mengambil dia. Karena dengan dia, engkau menjadi penolongnya yang tak terpisahkan selama pelaksanaan karya penebusan dalam tata agama Kristiani. Engkau tidak kurang hadir bersama dia dan tidak lagi perlukan olehnya. Keranamu sebagai ibu diperluas untuk menerima semua orang yang mempunyai dia mati. Engkaulah ibu umat manusia, sebagaimana engkau ibu bagi dia, oleh karena kami berada dalam dia. Setiap jiwa terus percayakan kepada pemeliharaanmu yang sabar sampai akhirnya engkau melahirkannya untuk kehidupan kekal. Sebagaimana Allah demi pelaksanaan
rencana keselamatan, menghendaki bahwa Engkau berperan dalam setiap bagian rencana itu. Demikianlah juga dikehendaki agar Engkau menerima tempat dalam ibadat kami. Kami harus menghargai apa yang telah Engkau lakukan, dan melalui iman, kasih, dan pengabdian kami harus mengusahakan penghargaan itu secara memadai. Setelah kami dengan demikian menyatakan besarnya dan mudahnya hutang kami kepadamu, apalagi yang dapat kami katakan selain melalui dengan sepenuh hati, kami sepenuhnya milikmu, ya Tuhan dan Bunda kami, dan segala kepunyaan kami adalah milikmu. Doa untuk Bunda Tuhan yang suci, di bawah perlindunganmu kami bernaung, Kawan yang mulia dan terpuji. Janganlah mengabaikan doa-doa kami dalam kesukaran, tetapi selalu bebaskanlah kami dari segala bahaya. Santa Maria yang tak bernoda dosa, pengantara segala rahmat, Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, seluruh bala tentara surgawi, legiun malaikat Bunda Maria, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus, ya Tuhan, berikanlah kepada kami yang kami orang yang sesama iman sepenuhnya terhadapmu, dan kepercayaan pada Sang Putri, hingga kami dapat mengalahkan dunia. Berilah kami kepercayaan utuh, kehormatan kecintaan, sehingga kami dapat melaksanakan semua pekerjaan karena cinta sejati kepadamu, dan di dalam sesama kami selalu melihat Tuhan dan mengabdi Tuhan. Berilah kami kepercayaan mengokoh dan kegiatan harapan, apakah kami berdiri dengan amanah dari hati utuh, menghadapi kesalahan, kesalahan, dan kekecewaan hidup. Kepercayaan yang kami dan makin kami, hingga kami tidak ragu-ragu, selalu melaksanakan pekerjaan buruk bagi Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kepercayaan yang menjadi pengawali bagi hidup kami, yang menerima yang palsu, untuk menyelamatkan kekasih-kekasih di mana-mana, untuk menyelamatkan dalam perjalanan yang bagaimana mau, untuk mengeluarkan mereka yang telah dalam semangatnya, untuk membawa kembali hidup kepada mereka yang telah mati karena dosa. Kepercayaan yang menolong kami dalam jalan damai, sehingga dari kami selalu berjalan ini, kami dalam Tuhan sepenuhmu, berkumpul lagi dalam keadaan untuk Amin. Semoga jiwa-jiwa para anggota legio kami dan jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Upacara Asia sudah selesai. Mari kita bersama menyiapkan hati untuk merayakan perayaan Ekaristi yang akan dipersembahkan secara konselebrasi oleh Romo Puspo MSC, Romo Kosmas CICM, dan Romo Antonius Didit Sikoto PR. Amin.
Ave Maria, Maria Ave, Ave Maria, Karuna. Karena Maria itu menjadi jiwa kita semua para legioner. Harus dalam dirinya itu hati Maria yang sederhana, yang tidak banyak omong tapi banyak bekerja. Itulah semangat kita semua. Romo Didit sebagai pemimpin rohani Senatus Mawai di Indonesia cuma ada berapa Senatus? Ya 3 ya. 3 Senatus Jakarta, Senatus Malang, dan Senatus Kupang ya. Bukan ini orang penting ya dalam Legio Maria. Dan sebelah kanan saya Romo Kusmas, pendamping rohani, pemimpin rohani dari Legio Maria di Paroki Slipi, perangkap juga pastor kepala paroki ya. Dan ada di sini bruder, ada berapa bruder? 3 bruder ya, dan para suster ya. Selamat datang para legioner semua, auxilier, para perwira tentu ya, semua presidium ada perwiranya. Selamat datang bersama. Kita baru saja gelar pasukan namanya ya. Saya sebutkan nama artinya gelar apa namanya ya. Semacam gelar pasukan. Kalau hari ABRI itu 5 Oktober ya. Kita hari Legio Maria itu adalah ketika Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, dan kita memperbarui janji kesetiaan sebagai pasukan Maria, Legio Maria. Maka Anda semua datang ke tempat ini untuk setahun sekali memperbarui komitmen sebagai legioner yang membawa jiwa Maria, anima mea. Maka mari saudara terkasih, setelah kita memperbarui janji kesetiaan sebagai legioner, sekarang kita bersyukur pada Tuhan atas hari raya Maria menerima kabar sukacita. Sebagai legioner kita bersukacita bersama dengan Bunda Maria yang membawa sukacita bagi dunia dengan mengatakan, ya, saya bersedia menjadi alatmu untuk menghadirkan Allah ke dalam dunia. Kira-kira doa yang paling manjur itu doa apa? Sering orang tanya, terus banyak umat juga tanya sama saya, so doa yang paling manjur itu doa apa? Kira-kira jawabnya apa? Ya? Kuat. Rosario, iya. Saya setuju. Kenapa? Rosario itu intinya apa? Doa apa? Doa Salam Maria. Diulang berapa kali? 50 kali. Dan inti dari doa Salam Maria itu apa? Yang terakhir itu, yang awalkan pujian pada Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lalu doanya apa? Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Itulah kuncinya. Kenapa doa Salam Maria yang dirangkum dalam Rosario itu menjadi doa yang paling manjur? Karena apa? Yang mendoakan itu Bunda Maria. Kita hanya berdoa, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Jadi setelah kita mengatakan itu, Bunda Maria mendoakan kita. Kalau Bunda Maria mendoakan kita, terkabul tidak? Pasti terkabul. Tidak ada Yesus menolak permintaan Maria. Nah, pastor, saya ini sudah puluhan kali doa Salam Maria, Rosario, sampai putus Rosarionya kok saya tidak dapat pasangan. Yang salah mana? Ya barangkali Tuhan mengendaki kamu itu memiliki hidup sendiri, lajang, tetapi hidup lajang yang dipersembahkan dari Tuhan, lajang yang sungguh-sungguh mulia. Memang tidak harus jadi suster, tidak harus jadi pastor, bruder, tapi menghayati kalau sudah berpuluh-puluh kali dengan air mata, dengan kesungguhan berdoa, Tuhan yang memberikan tidak memberikan jawaban lain selain yang kamu hidup sendiri, ya itu hayati hidup sendiri itu sebagai persembahan hidup bagi Tuhan. Tuhan, atau pastor, saya juga sudah berdoa puluhan kali selama dia novena, tapi rumah saya, apartemen saya kok tidak laku-laku. Ya barangkali Tuhan mengendaki kamu tidak menjual apartemen kamu, hidup sederhana apa adanya. Barangkali
memang tidak ditekan. Karena apa yang kita minta belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Seringkali kan kita berdoa sesuai dengan keinginan kita, tapi belum tentu keinginan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saya sakit, pengen sembuh tapi tidak sembuh-sembuh. Ya barangkali Tuhan mengajak kamu untuk menghayati sakit itu sebagai bagian dari ambil bagian dalam salib Kristus, menderita. Penderitaan itu bukan sesuatu yang jelek, bukan orang sakit itu tidak terberkati, yang diberkati adalah yang sembuh. Tidak, kadang-kadang justru Tuhan memberikan sakit untuk kita sadar akan diri kita, keraguan kita, supaya kita mengandalkan Tuhan. Banyak orang kudus itu justru diberikan sakit oleh Tuhan, diberikan stigmata, luka-luka Yesus. Ada beberapa santo-santa itu, Padre Pio salah satu, diberikan luka di tangan seperti luka Yesus, kakinya juga luka, perih, supaya merasakan derita Yesus. Jadi belum tentu bahwa dia akhirnya meninggal, sudah rosari sampai putus puluhan rosari, tapi dia akhirnya dipanggil Tuhan. Ya mungkin yang terbaik bagi Tuhan bahwa dia dipanggil Tuhan supaya lepas dari penderitaannya, dan di sana dia nanti dimuliakan menjadi pendoa bagi kita semua. Jadi doa yang paling bagus adalah seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu yang dihayati Maria dan harus kita hayati semua sebagai legioner. Doa kita tidak boleh memaksa Tuhan, rumah saya harus laku tahun ini, saya harus dapat pasangan tahun ini, saya harus sembuh dari sakit saya. Tidak, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Nah, itu semangat kita, semangat Maria. Jadi kita harus selalu berdoa, mohon agar Tuhan memberikan yang terbaik menurut Tuhan. Kalau yang terbaik itu harus menderita sakit, harus meninggal, ya apa boleh buat. Meninggal itu bukan sesuatu yang buruk. Meninggal itu adalah kita dimuliakan, dilepaskan dari derita dunia, dilepaskan dari hubungan dosa, menjadi milik Allah. Maka para Yesuit itu kalau ada saudaranya meninggal, mereka berpesta, bersukacita. Karena apa? Boleh mengantar saudaranya setia dalam janji imamat sampai akhir. Setelah pemakaman mereka diundang, mari makan bersama, pesta besar. Jadi kematian pun derita. Maka kalau boleh memilih, Bunda Maria berdoa supaya anak ini jangan disalibkan, jangan menderita. Tapi bukan itu yang terbaik untuk Tuhan. Bunda Maria membiarkan akhirnya menyerahkan semuanya pada tangan Tuhan. Harus melihat anaknya itu menderita dan disalibkan, mati untuk kita semua, untuk keselamatan dunia, dan akhirnya adalah yang terbaik. Jadi setelah melewati derita dan kita sadar, oh ini maksud Tuhan. Kalau boleh sharing sedikit, saya ini menjadi pastor karena dulu mengalami pembulian, dibully. Tahu dibully ya? Dibully itu artinya dianiaya. Waktu kecil saya penuh dengan derita karena tinggal di daerah yang sendiri Kristen, di situ Katolik sendiri, satu kampung besar, dan kami punya warung, dan warung kami laris karena di perempatan jalan. Ini belum ada banyak motor dan sepeda di Purworejo sama di daerah agak pelosok daerah dekat Jogja kan. Zaman dulu masih orang naik sepeda dari kampung jauh mau ke kota itu titip sepeda di warung saya, lalu naik bis ke kota. Jadi kami laris, kami jualan es cukur itu ya, es cukur itu. Zaman dulu belum ada es krim, belum ada. Es cukur itu dikasih cendol, laku sekali. Kalau siang hari orang dari kampung itu ke kota, berhenti di situ minum es dulu, merokok, jadi laris. Tapi orang yang merasa tersaingi itu mengatakan apa? Sama pasti pakai jimat itu, taring celeng, tahu celeng, saya buka di hutan, itu pasti punya jimat itu sampai tokonya laris, warungnya laris. Lalu diisukan itu, akhirnya saya itu kalau ke sekolah itu sering didorong masuk ke sawah, baju kotor itu, menangis saya.
Kakak saya juga dapat. Lalu suatu kali kita jengkel, kita laki-laki 4. Mari kita balas. Wah, kita laki-laki ini semua 4. Proyek itu satu yang provokator, tangkap, pukuli. Nah, sejak saat itu apa yang terjadi? Wah, mereka makin menyerang keluarga kami, lempari batu, warung kami dirusak. Akhirnya kami pindah ke daerah lain, pindah kabupaten lain. Dijual harga murah itu. Ada sawah, ada pekarangan luas, rumah, ternak, ada domba. Pindah supaya kami aman. Tapi justru dengan itu Tuhan menghantar kami ke tempat yang komunitas yang banyak Katoliknya dekat gereja, yaitu di Muntilan sekarang orang tua. Dan di situ karena di sekolah Katolik, lalu dekat dengan seminari Partoyuda, dan akhirnya kakak saya masuk seminari, saya masuk seminari, akhirnya dalam keluarga ada 2 menjadi imam. Jadi cara Tuhan itu mengarahkan itu lewat penderitaan, dibully. Tapi saya baru sadar setelah jadi pastor, oh iya dulu saya dibully, itu cara Tuhan untuk menggiring kami ini ke tempat yang dekat dengan komunitas kami, lalu dekat dengan seminari. Bayangkan kalau waktu itu saya, Tuhan itu jahat, kami ini tidak buat kesalahan karena kami diusir dari kampung, kami harus menderita, tidak punya sawah lagi, rumah hanya kecil. Tetapi cara Tuhan itu kadang-kadang lewat salib penderitaan. Nah, Bunda Maria itu dikatakan ada presium memakai nama Bunda Penasihat yang baik. Kenapa disebut Bunda Penasihat yang baik? Karena apa? Bunda Maria kenyang dengan penderitaan. Dari setelah mengatakan, ya terjadilah padaku menurut perkataanmu, dia menderita, mengandung lalu melahirkan di mana? Di kandang, melahirkan di kandang. Mana di sini ada yang melahirkan di kandang hewan? Tidak ada. Hanya Bunda Maria mengalami penderitaan, lalu kemudian harus lari ke Mesir karena dikejar-kejar mau dibunuh oleh Raja Herodes. Itu juga ya jadi kawin dengan Yosef yang hanya tukang kayu. Lalu ketika Yesus mulai besar, dia berani ngomong, lalu memusuhi. Lalu keluarganya pernah menyusul supaya Yesus balik ke Nazaret saja, karena dengar Yesus ini berani melawan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Bahaya sekali, dia bisa dibunuh. Maka Yesus dianggap sinting, sudah mulai gila itu anak saya, mari kita tarik lah. Tetapi apa yang terjadi? Yesus mengatakan, siapa saudara-saudaraku? Ketika dikatakan itu, saudaramu datang itu mau menyebut. Yesus mengatakan, siapakah ibuku, siapa saudaramu? Adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Dia tetap dengan jalan yang harus dilalui, melewati jalan salib penderitaan. Mati pun mati paling hina, sudah lahir sangat hina, lahir di kandang, mati pun mati secara hina, disalibkan di antara penjahat kaliber berat kelas berat. Dan itu dijalani untuk apa? Untuk akhirnya membawa keselamatan. Jadi saya juga begitu. Ternyata penderitaan dulu itu ada maknanya di akhir. Barangkali akhirnya kita ini tidak tahu. Kalau saya merasa, ya sampai saya merasa bahwa ini jalan keselamatan bagi kami sehingga keluarga kedua menjadi imam. Dan mungkin bagi kita keselamatan ya nanti di akhir perjalanan kita, setelah kita mati, kita banyak menderita di dunia. Mungkin akhirnya nanti dimuliakan pada saat akhir, kita tidak tahu. Yang paling penting kita bersama Maria. Kalau harus mengalami penderitaan, suka duka, kita seperti Maria. Terjadilah pada menurut kehendakmu. Terjadilah yang terbaik. Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan kepada kita penderitaan yang melebihi kemampuan kita. Jadi asal kita selalu seperti Maria, berdoa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Mari para legioner semua, setelah kita bersama-sama berjanji untuk setia kepada Bunda kita, Bunda Maria, mari kita wujudkan kesetiaan itu dengan tekun menghayati
rutinitas sebagai legioner itu apa? Berdoa rosario dan ikut rapat. Seperti membosankan. Tapi justru itu yang nilai kelebihan legioner adalah kesetiaan dalam hal yang rutin, hal yang kecil yang tidak diperhatikan orang. Legioner tampil selalu di belakang, yang membersihkan gereja, melayani orang sakit, orang yang dipenjara, mendoakan mereka yang mengalami susah, itu atau orang yang meninggal. Itulah tugas-tugas kecil tapi mulia, dan upahmu nanti besar di sana di surga. Saya berterang, kalau ada permintaan untuk orang mati, saya selalu, kalau saya ada waktu, saya selalu menyediakan diri. Kenapa? Ketika mengalami kesedihan, mereka membutuhkan dukungan yang paling utama adalah didoakan saudaranya yang sudah meninggal itu lewat praekaris, lewat juga bimbingan itu. Nah, kita legioner juga bisa menghibur mereka yang susah, yang menderita, diteguhkan. Tapi sebelum meneguhkan orang lain, kita juga harus mampu meneguhkan, menguatkan diri sendiri. Itu kokoh. Kokoh karena apa? Karena di dalam hati kita ada Maria, jiwa kita adalah Maria. Maka semangat Maria itu harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Para saudara-saudara pemimpin rohani Senatus, Komisiun Kuria, dan seluruh legioner Komisiun Jakarta Barat 1. Ave Maria. Kenalkan, nama saya Erwin. Dimohon bicara sebentar. Tadi sebelum melanjutkan, terima kasih juga kepada Pastor Paroki Manggesar Romo Ipung dan jajaran DPH yang mengizinkan tempat ini, dan juga kepada komisium yang juga mengizinkan kami Senatus dan semua presidium katedral untuk bersama-sama berajias pada hari ini. Semoga pembaruan janji kita diberkati dan kita semua dapat berjuang mengalahkan kuasa jahat setahun berikutnya. Amin. Tadi Romo Kuspo menyatakan bahwa penderitaan itu selalu ada maknanya dalam bagian lain hidup kita. Maka dari itu, sebagai prajurit Ibu Tuhan, jangan cepat-cepat kemudian menyerah, kalah. Dapat penderitaan sekali, berhenti jadi legion. Karena nantinya kalau kita bertahan, selalu ada cerita hidup kita yang lain, seperti cerita keluarganya Romo tadi, dan banyak juga keluarga-keluarga yang lain dan para prajurit yang lain yang menang gilang gemilang dalam berjuang dalam berbagai kesulitan hidup kita. Bapak Ibu, seluruh Senatus di Indonesia itu selama pandemi 3 tahun lumayan kalah di mana-mana. Di Jakarta kita kalah, banyak komisium dan kuria berkurang anggotanya. Kalah itu maksudnya menyerah dalam hidupnya dan kemudian berhenti jadi legion karena sakit, karena tekanan hidup, karena COVID kemarin, dan macam-macam, dan banyak juga karena wafat, artinya meninggal dunia sampai garis akhir. Kita menderita kalah itu sampai ribuan orang jumlahnya dari 3 Senatus itu, Jakarta, Malang, dan Kupang. Jumlah kita di Indonesia itu 65.000 orang.
Bayangkan kalau prajurit Tuhan dalam keadaan siap sedia bertempur, taat dan setia dengan jumlah seperti itu. Pada hari ini kita juga mengalahkan kuasa jahat karena kita berkenan hadir di dalam gereja-gereja kita se-Indonesia. Pada saat ini ribuan presidium dan dewan-dewan se-Indonesia melaksanakan ACIES. Berarti kita menang. Dalam liburan ini, liburan panjang kita tidak kalah dalam arti liburan atau kemana, tapi kita bertemu Tuhan dan mengucapkan janji perbaruan kita. Terima kasih Legio atas kekuatan itu. Jadi mari ditanamkan lagi, jangan kalah lagi. Pandemi sudah selesai, tolong angkat senjatanya lagi dan perang lagi. Jangan takut. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, kita beracias di dalam gereja dengan nama pelindung Santo Petrus dan Paulus, pelindung Legio Maria. Pelindung Legio Maria. Santo Petrus dan Santo Paulus itu pelindung Legio Maria yang terakhir. 2 hari lalu kita berpesta Santo Yosef. Di dalam buku pegangan, setiap kali kita mengatakan Santo Petrus, maka para legioner itu menyatakan kesetiaannya kepada gereja Katolik, kepada pemimpin gereja Katolik dan seluruh ajaran-ajarannya. Semua prajurit legio harus secara militan memegang teguh ajaran Katolik. Untuk menolak dengan keras kepala hukuman mati, misalnya perceraian, aborsi, perkawinan sesama jenis. Legioner di seluruh dunia bersama gereja Katolik dan pemimpin dan pelindungnya Santo Petrus berdiri di garis depan. Begitu legioner mengucapkan Santo Paulus, maka dengan berjeri lelah legioner harus menguduskan diri sampai garis akhir, sampai mati. Ada banyak legioner yang ikut legio itu karena dia mengatakan kebanggaannya, karena setiap kali rapat selesai kita mengatakan bahwa agar Tuhan Allah mengumpulkan semua legioner setelah garis akhir. Jadi legioner itu setelah mati pun didoakan beramai-ramai oleh seluruh legioner di dunia. Maka kita ingat-ingat ACIES pada hari ini di gereja Santo Petrus dan Paulus, pelindung Legio Maria. Mari kita ikuti teladannya, dan mari pandemi sudah selesai, kita balik berjuang lagi dan jangan kalah. Terima kasih legioner Mangga Besar, legioner Selipi, legioner Cideng, legioner Kemakmuran. Terima kasih para legioner di katedral yang menolak untuk tunduk, tapi tetap semangat. Dan satu lagi sebagai akhir, kakak saya itu Jenny ada di belakang. Dia selalu membangga-banggakan, saya lupa nama bakminya, tapi di Mangga Besar ini kan surganya bakmi, saya lupa namanya, tapi dekat rumah dia. Setelah dia membanggakan bakmi itu dan memberikannya kepada saya bawa keluarga saya. Saya bawa keluarga saya untuk coba, dan memang enak. Setelah itu keluarga saya akan membawa keluarganya lagi. Bapak Ibu, saya itu senang makan, dan tentu
Mangga Besar adalah salah satu tujuannya kan. Saya tidak akan tutup mulut jika makanan itu atau restoran itu enak. Maka begitu juga halnya dengan presidium-presidium Legio Maria. Kalau presidiumnya enak, orang itu pasti ngomong, mari ikut Legio karena enak. Tapi kalau restorannya ada kecoaknya, terlalu masin, terlalu manis, orang itu ngomong, jangan ke restoran itu, nggak enak. Jangan datang ke rapat itu, yang ada berantem terus. Tetapi jadikanlah Presidium Legio Maria di semua dewan-dewan itu sebagai tempat yang teduh, tempat berkumpulannya persaudaraan. Orang adem kalau datang ke presidium, orang adem kalau ikut rapat. Begitu ya pesan kami dari Senatus, menjadikan presidium itu rumah-rumah yang teduh, yang sejuk. Orang-orang pasti mampir, orang-orang pasti bawa keluarganya. Kira-kira 2 minggu lalu saya ikut ajias di Komisium Bogor, Uskup Bogor yang mimpin. Uskup itu bercerita, bapaknya ngajak dia Legio. Monsignor Pascalis Grubno itu, papanya Legio dan ajak anaknya Legio. Di kesempatan sebelumnya, saya mendengar khotbah Bapak Kardinal Suharyo. Ibunya naik sepeda waktu dia masih kecil, itu mengantar dia Legio. Jadi kalau Legio itu enak, rumah itu enak, seperti restoran. Kita itu nggak tutup mulut, kita ajak lagi saudara-saudari kita yang lain. Akan bertambah banyak. Jadi tolong jaga perdamaian, kerukunan, jadikan tempat Legio itu benar-benar tempat untuk menguduskan diri. Maria Ave. Sekali Legio. Terima kasih.